Shalom saudaraku, saat ini kita bertemu kembali dengan sabda Tuhan yang akan menjadi pengantar serta penguat bagi kita memasuki dan menjalani pekan hidup yang baru di minggu saat ini. Bacaan firman Tuhan kita saat ini berdasarkan kitab Ulangan pasalnya yang ke-31 ayat 1 sampai dengan 8. Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan 8. Adapun judul renungan firman Tuhan kita saat ini adalah jangan takut, Tuhan yang menyeberangkan, Tuhan juga tetap bersama-sama kita. Jangan takut, Tuhan yang menyeberangkan, Tuhan juga tetap bersama-sama kita. Nah, saudaraku, sebelum kita membuka dan membaca serta mendengarkan akan firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kekasih hati kami, tetaplah menyertai kami dengan hikmat-Mu, agar kami dapat mengerti serta melakukan kebenaran firman-Mu saat ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon, dengarkanlah doa kami. Amin. Nah, saudaraku, bacaan firman Tuhan kita saat ini dilatar belakangi oleh kisah bahwa 40 tahun berlalu sejak bangsa Israel meninggalkan Mesir, berkelana di padang gurun menuju tanah perjanjian. Saat itu tujuan sudah di depan mata. Tetapi yang terjadi, saudara-saudara, kegentaran kembali melanda hati mereka. Kegelisahan kembali melanda hati mereka. Hal ini dapat dipahami karena mereka akan memasuki ke suatu kehidupan yang baru. Setelah sebelumnya mereka melalui banyak rintangan di padang gurun. Kegentaran ini bisa dipahami karena pada saat itu Musa sebagai pemimpin mereka yang sejak awal memimpin mereka ternyata tidak akan ikut masuk di dalam tanah perjanjian. Dan Musa tahu akan kegelisahan mereka. Lalu ia pun membangkitkan semangat mereka dengan mengingatkan bahwa Tuhan yang akan menyeberang di depan mereka, mengantarkan mereka untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, untuk masuk dan tiba di tanah perjanjian. Musa berkata, Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Saudara bisa lihat di ayat yang ketiga dalam bacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, bahkan dengan penuh keyakinan iman, Musa juga berkata bahwa Tuhan tidak hanya memimpin mereka keluar dari Mesir. Tuhan tidak hanya memimpin mereka lepas dari Firaun, keluar dari perbudakan. Tuhan tidak hanya memimpin mereka, Tuhan tidak hanya memimpin bangsa Israel saat mereka berada di padang gurun yang begitu berat tantangan yang harus mereka hadapi. Tetapi Tuhan juga akan terus menyertai mereka. Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Karena itu bangsa Israel tidak boleh takut, tidak boleh patah hati dalam menjalani kehidupan yang baru, memasuki tanah perjanjian. Saudara bisa lihat di ayat yang ke-8 dalam bacaan firman Tuhan kita saat ini. Nah, saudaraku umat Tuhan Yesus, di tahun yang baru ini, wajar jika ada kegentaran di hati saudara dan saya. Wajar sekali. Wajar sekali jika di hati saudara dan saya ada sedikit kekhawatiran. Sebab sama seperti tahun-tahun yang lalu, tentu saudara dan saya tidak tahu dengan pasti apa yang akan terjadi dengan diri kita. Di tahun yang baru ini pun kita tidak akan tahu dengan pasti apa yang akan terjadi dengan rumah tangga kita. Kita tidak tahu dengan pasti apa yang akan terjadi dengan anak-anak kita. Apa yang akan terjadi dengan pekerjaan, dengan usaha-usaha kita.
serta kita tidak tahu dengan pasti apa yang akan terjadi dengan kesehatan kita. Dan itu wajar. Wajar membuat kita gentar. Namun saudara, saat ini saya mau katakan kepada kita bahwa semua itu adalah tidak harus saudara dan saya menjadi patah hati. Karena ada satu hal yang pasti, yaitu Tuhan yang telah menyertai kita menyeberang dari tahun hidup yang lalu masuk ke dalam tahun kehidupan yang baru saat ini, di 2021 saat ini. Tuhan itu juga yang akan selalu setia berjalan di depan kita di tahun yang baru ini. Dia tidak hanya berjalan di depan kita, saudara-saudara, tapi dia juga akan menggandeng tangan saudara dan saya. Dia juga akan melindungi kita di sepanjang perjalanan hidup kita di tahun ini. Sampai saat kita harus kembali melangkah memasuki tahun yang baru yang akan datang di depan kita. Nah, saudara-saudaraku, karena itu jangan diperhamba oleh kegentaran di dalam tahun yang baru saat ini. Dia ada, dia tidak hanya mengantar, tapi dia juga menyertai dan menjadi pelindung kita selama hidup kita di tahun yang baru ini. Untuk lebih jelasnya saudara-saudara, untuk lebih memudahkan kita untuk mengerti akan penjelasan ini saudara-saudara, saya minta kita untuk memperhatikan ilustrasi berikut ini saudara-saudaraku. Saudaraku, tentu kita semua tahu apa itu zebra cross. Nah, awalnya zebra cross itu berwarna biru kuning dan diperkenalkan di Inggris pada tahun 1949. Tujuan dari zebra cross ini dibuat adalah untuk membantu orang menyeberang jalan. Namun karena kecelakaan penyeberang jalan tetap tinggi pada saat itu, maka di beberapa negara setiap zebra cross yang berada di depan sekolah biasanya ada yang menjaga. Ada penjaganya. Dan penjaga itu biasa disebut sebagai school patrol atau lollipop man. Kenapa dikatakan lollipop man? Karena biasanya penjaga itu membawa sebuah papan berbentuk seperti permen loli. Yang tugas dari penjaga ini adalah menyeberangkan anak-anak sekolah sampai ke seberang jalan. Bahkan menggandeng tangan anak-anak sekolah sampai ke seberang jalan. Menyeberangkan para penyeberang jalan sampai ke seberang jalan. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bahkan sekali lagi si petugas penjaga zebra cross ini bukan hanya berjalan di depan para penyeberang jalan pada saat itu, tetapi ia juga memegang tangan para penyeberang jalan dan menuntun mereka untuk tiba di seberang jalan. Bahkan petugas penyeberang jalan ini memberikan peringatan agar kendaraan-kendaraan yang lalu lalang itu berhenti, sehingga penyeberang itu selalu aman sampai di tempat tujuan. Nah, saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan dan kesayangan Tuhan Yesus, tentu saja Tuhan kita Yesus Kristus tidak bisa dibandingkan dengan school patrol tersebut. Tuhan kita lebih hebat, lebih dahsyat. Dia Maha Pelindung. Oleh karena itu, saudara, marilah kita menjalani hidup di tahun yang baru ini tanpa rasa takut, tanpa rasa gentar. Tantangan, pergumulan pasti ada. Namun seperti kata Musa, sebab Tuhan, dia sendiri berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Itu ayat yang ke-8 dalam bacaan kita pada saat ini. Jadi saudaraku, seberat apapun tantangan di tahun yang baru ini, yang kelak mungkin akan kita hadapi, yakinlah saudaraku, Tuhan tidak hanya
menolong kita menyeberang dari tahun kehidupan yang lalu dan tiba di tahun yang baru ini. Tetapi Dia juga, Tuhan juga yang akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita, menjaga, melindungi, bahkan bermujizat bagi kita di sepanjang tahun hidup di tahun yang baru ini. Jangan gentar, jangan takut, jangan patah hati. Tuhan selalu ada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terberkati oleh kuasa firman-Mu saat ini. Dan dengan iman kami hendak bersorak-sorai, sebab kami semakin bertambah yakin bahwa Engkau adalah Allah yang telah memilih kami menjadi umat-Mu. Engkau juga adalah Allah yang tetap akan menjadi pelindung kami. Allah yang akan menjadi penyerta kami di tahun hidup saat ini. Karena itu ya Tuhan Yesus, hanya ke dalam kuasa perlindungan-Mu kami serahkan perjalanan hidup rumah tangga kami. Kami serahkan akan cita-cita dan harapan keluarga kami masing-masing di tahun ini. Hanya ke dalam kuasa perlindungan-Mu kami serahkan akan pertumbuhan dan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kami. Hanya ke dalam kuasa kasih dan perlindungan-Mu kami serahkan hari tua kami. Kami serahkan akan rutinitas pekerjaan kami. Dan hanya dalam kuasa kasih perlindungan-Mu kami serahkan usaha-usaha kami dalam mencari berkat-berkat Tuhan di tahun ini. Dan ke dalam kuasa perlindungan-Mu Tuhan, kami juga serahkan tubuh kami yang lemah ini, segala sakit penyakit kami yang kami derita, dan juga dalam setiap proses pemulihan kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan kuasa kasih-Mu, ya Allah pelindung kami. Khususnya kami yang sakit pada bagian pencernaan, bagian lambung kami yang sakit pada bagian kepala kami yang mengalami gangguan pada kolesterol, pada tekanan darah, pada kadar gula darah kami, dan lain-lain. Semuanya kami percaya bahwa Engkau pasti sanggup memulihkan kami. Kami tidak harus gentar menghadapi semua ini. Engkau pasti memulihkan dan melindungi kami. Sedikit pun tidak ada lagi keraguan dan kegentaran di dalam kami menjalani kehidupan di tahun ini dengan segala macam beban-beban hidup kami. Karena kami yakin Engkau Yehova Jireh. Engkau adalah Allah yang memenuhi segala kebutuhan kami. Engkau Yehova Rafa. Engkau adalah Allah yang menjadi sumber kesembuhan kami. Akan tetap menyertai dan memberkati kami di sepanjang tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Ampuni dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Nah saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores, Sarjana Teologi bersama dengan tim Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan sampai berjumpa kembali di minggu depan, dan Tuhan sayang kita semua. Shalom.